Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel saya. Pernah gak sih kita itu ditanyakan sama orang-orang terdekat atau orang-orang lain gitu kan? Pernah gak ditanyakan seperti kayak gini? Kau ingin jadi apa saat besar nanti? Pertanyaan itu kan, walaupun ada pertanyaan-pertanyaan kapan kita nikah, kapan kita punya anak, segala macam, tapi garis besarnya kau saat besar nanti mau jadi apa atau ingin jadi apa, itu pertanyaannya paling besar. Mungkin saya sendiri belum bisa menjawab, tapi saya bisa mewujudkan impian atau jawaban-jawaban itu semua. Nah, di sini saya akan sedikit sharing sedikit aja. Nah, coba kita mengubah paradigma atau mindset selama ini yang kita rasakan kan. Contohnya selama kita di sekolah, bangku sekolah, di TK sampai SMA, terus lanjut ke perkuliahan, ambil S1, S2, S3 atau dokter atau insinyur, profesor. Ini jadi masalah. Itu namanya mencari ilmu itu bermanfaat sampai dunia akhirat, kawan-kawan. Kita pernah nggak atau kita pernah merasakan didoktrin bahwasanya ketika kamu lulus SMA misalkan, atau lulus SMK, kamu akan jadi karyawan atau PNS. Kejarlah itu, karyawan PNS atau S1. Misalkan saya sebagai mahasiswa hukum semester akhir, kan, saya juga merasakan seperti kayak gitu, kan. Kamu nanti S1 sarjana hukum akan jadi pengacara, notaris, atau masuk PNS, atau karyawan kayak HRD, masuk ke karyawan yang lain atau ke PT-PT yang lain. Di sini saya tidak menjelekkan suatu instansi, kawan. Di sini saya ingin mengajak paradigma gitu. Pernah nggak kita berpikir bahwasanya kenapa negara kita ini berkembang, bukan negara maju? Sumber daya alam kita melimpah, kawan-kawan, melimpah sekali, kawan-kawan. Negara-negara maju, negara-negara lain, negara sahabat itu mengakui bahwa Indonesia ini sumber daya alamnya ini melimpah, kawan-kawan. Nah, situlah tanda tanya, kenapa? Karena jawabannya itu tadi, karena kita didoktrin ketika kita sekolah, ketika kita lulus sekolah, kamu akan jadi karyawan, PNS, atau buruh, atau ya sejenisnya gitu loh. Nah, itu kita harus mengubah mindset itu sebagai kita sebagai pembisnis atau investor. Kenapa kita harus kayak gitu? Ini negara maju saja itu paradigmanya itu sebagai bisnis atau investor. Contohnya, contoh terkecil di Singapura, negara kecil, pulaunya cuma satu mungkin atau berapa, tapi tidak sebanyak Indonesia, dan dia di tengah-tengah orang Melayu, dan dia negara orang-orang Tionghoa. Kenapa? Karena dia mengubah paradigma sebagai negara maju. Coba kita lihat sana, ya kan, banyak orang-orang Singapura sebagai pembisnis, investor dan pembisnis kemana? Manfaatkan sumber daya alam Indonesia. Salah satu kecilnya itu. Banyak di daerah-daerah PT atas nama si A si B, tapi orangnya atau pemilik PT tersebut orang luar negeri. Contoh Singapura itu. Bukan saya menjelekin satu negara, kita mengubah paradigma. Mulailah kita memanfaatkan sumber daya alamnya itu dengan cara sebagai pembisnis, investor, segala macam itu kan. Tidak sebagai karyawan atau employer. Employer itu kuadrannya ada di sebelah kiri. Ini kita main kuadran aja. Employer dan self-employer di sebelah kiri, dan pembisnis sama investor di sebelah kanan. Bentuknya seperti kayak gini, E, S, B, dan I itu loh, kawan-kawan. Coba kita bedakan.
Saya ada di N, dididik untuk sebagai karyawan, pengacara, tapi tidak dididik sebagai pembisnis atau investor. Itu kawan-kawan. Coba kita melihat ke bisnis, coba kita katanya kalau sebagai pembisnis takut bangkrut lah, ditipu lah, atau segala macam kawan-kawan. Ya namanya juga berusaha, ya kan. Membangun bisnis itu tidak semudah membalikkan tangan kita, tapi kita perlu perjuangan mental, emosional, yaitu didukung oleh spiritual kita, keagamaan kita. Jika itu semua kita raih, kita memahami diri kita sendiri, insya Allah kita sebagai pembisnis yang hebat dan investor yang hebat. Contoh kecil kita lihat Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru sekarang ini, Pak Sandi. Kita lihat dia dulu saja dia itu tentang lantung, susah, segala macam itu kan. Mungkin bisa lihat di YouTube-nya Pak Sandi itu. Coba lihat itu kan. Tapi dia mengubah paradigmanya dia sekarang sebagai pengusaha tersukses gitu loh kan. Kita tahu dia sebagai cawapres bangkrut, bukan bangkrut, habis duitnya hanya untuk cawapres gitu kan, kalah gitu. Tapi kenapa dia sekarang masih ada duit gitu, malah duit yang ke dia, bukan dia ke duit gitu. Itu loh kawan-kawan. Coba kita mengubah paradigma, mindset itu semua kawan-kawan. Contoh kecilnya itu Sandiaga Uno gitu kan. Nggak perlu saya menyebutkan yang besar atau yang lain gitu. Mungkin kawan-kawan sudah tahu Sandiaga Uno itu siapa gitu kan. Contoh kecil itu. Nah disitulah kita harus mengubah mindset gitu. Mengubah mindset dari employer ke bisnis dan investor, bukan employer ke self lawyer gitu kawan-kawan. Apakah kemampuan kita bisa di bisnis atau investor? Meragukan kemampuan kita? Jangan meragukan kemampuan kita gitu sebelum kita terjun ke bisnis sama investor. Jangan meragukan itu kawan-kawan. Untuk menghilangkan meragukan itu yang tadi saya bilang, siapkan jiwa, fisik, emosionalnya itu, dan ditutupin alias didukung oleh spiritual atau keagamaan kalian itu, mental gitu. Mental kalian harus dibangun dulu. Mental, apa kuat nggak sih nih? Apakah kuat nggak sih suatu saat kalau kita jadi pembisnis bangkrut segala macam, kuat nggak gitu mental? Maka kita persiapkan itu semua. Fisik capek, iya wajar gitu. Nama juga merintis sama kayak saya gitu, masih muda, masih di umur kepala dua gitu kan kawan. Nah itu fisik harus kuat gitu, mental fisik harus kuat gitu. Ketika dua ini sudah kuat, baru ditutupin dan diselimuti oleh spiritual kita, keagamaan kita gitu loh, supaya kita diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita ditolong sama Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Itu kawan-kawan, sedikit aja mengubah paradigma itu dulu, 3 itu aja dulu untuk menuju B sama I, bisnis sama investor. Itulah, sekali lagi, kalau misalkan kita mau dari negara berkembang menjadi negara maju, itu kuatkan mental, fisik, dan spiritual kita kawan-kawan. Itu sedikit yang saya membagi cerita curhat kawan-kawan. Ayolah kita sebagai orang Indonesia bangkit semuanya. Sudah lama kita dijajah sama Belanda, tapi kita tetap seperti kayak gitu aja kawan-kawan, merasa terjajah tapi kita tidak bisa bangkit gitu. Oke, kita merdeka, tapi merdeka secara kedudukan negara kita, tapi kita tidak merdeka dalam pikiran dan jiwa kita. Maka kita harus merdekakan pikiran dan jiwa kita dan diselimuti oleh spiritual kita. Itu saja dari saya. Ayo kita bangkit untuk itu semua. Merdeka.